Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Salam. Dalam sukacita kita, saya ajak kita semua untuk bisa saling berjabat tangan di samping kanan kiri. Ya. Sambil mengatakan damai sejahtera bagimu. Jangan tanya lu sumakan ke belum. Bilang damai sejahtera bagimu. Supaya ketika Bapak Mama dan saya ada di tempat ini, kita tahu bahwa ini salah satu tempat yang Tuhan berkati untuk kita bisa menemukan damai dan sejahtera itu. Amin ya. Kita hari ini diberikan tema oleh Majelis Sinode. Satu tema penting untuk kita hayati. Di tengah-tengah kesibukan yang cukup menguras tenaga dan energi kita, bahkan tema yang juga mengarahkan kita untuk berhati-hati untuk apa tenaga dan energi kita itu kita sementara sedang habiskan. Harta yang berguna untuk kehidupan yang kekal, itu tema kita hari ini. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, tidak sedikit orang Kristen yang mengukur kehidupan yang sudah dilimpahi dengan berkat, itu ketika syarat ini dipenuhi. Yaitu anak-anak don jadi orang semua. Kehidupan rumah tangga mereka diberkati. Kalau dulu yang belum memiliki rumah bisa memiliki rumah. Kira-kira begitu. Kalau dulu yang belum ada kendaraan roda 2 bisa memiliki kendaraan. Jadi orang lebih banyak mengukur hidup yang diberkati. Itu adalah ketika syarat-syarat ini dipenuhi. Dan ini juga yang dipahami oleh orang Farisi dan orang Yahudi. Dan ini juga yang sementara dikritisi oleh Yesus ketika Matius mencoba untuk merekam isi dari khotbah Yesus di atas bukit. Bagi orang Farisi dan juga orang Yahudi, mereka sangat menitik beratkan tentang kekayaan materi. Itu sebagai tanda perkenanan Tuhan. Kalau engkau berkenan di mata Tuhan, maka perkenanan Tuhan akan berdampak pada materi-materi yang engkau miliki. Memiliki banyak budak, memiliki banyak ladang, hasil tuaian mereka sebagai seorang petani tidak mengecewakan. Itu tanda bagi orang Yahudi dan orang Farisi, bukti perkenanan Tuhan. Kalau begitu dibalik, kalau ada orang atau ada satu keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat ini, maka bagi orang Yahudi dan orang Farisi, mereka adalah sekelompok orang-orang yang tidak masuk dalam daftar perkenanan Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, karena itu menjadi penting salah satu bentuk khotbah Yesus di atas bukit. Itu menyentil tentang bagaimana LAI mencoba untuk meramu tema penting dari satu teks Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Hal mengumpulkan harta. Bapak Mama, saudara-saudara, kalau kita membaca tidak dengan jeli, maka akan ada penafsiran yang keliru terhadap isi teks atau isi dari khotbah Yesus di atas bukit ini.
Karena ketika Bapak Mama dan saya tidak mencoba untuk masuk lebih dalam dari teks ini, maka kita bisa menjadi orang-orang yang gagal paham untuk membaca alur pikiran Yesus ketika berbicara tentang harta yang sangat banyak dicari oleh manusia, bahkan bisa jadi mengorbankan apa saja supaya harta itu bisa dipenuhi. Dengan tidak bermaksud anti terhadap kekayaan atau harta benda, Yesus dalam pengajarannya ini ingin mengembalikan posisi yang tepat ketika bicara tentang harta. Kita tahu Bapak Mama bahwa sekarang ini yang namanya harta, orang bisa menjadi buta. Amin ya. Amin. Saudara bisa tidak kenal saudara. Keluarga bisa tidak kenal keluarga. Karena soal harta, soal petakan tanah, bahkan soal banyak hal yang tanpa kita sadari, dunia sementara sedang mengaduk-aduk orang percaya dan mencoba membenturkan kita dengan sesuatu yang kita cari, tetapi justru tidak menyelamatkan kita. Perlu kita berhati-hati untuk ini. Bahkan seberapa banyak orang yang bisa mengorbankan, bahkan saya pakai kata berdarah-darah itu. Itu kata yang maknanya besar, luas sekali. Berdarah-darah. Untuk bisa mengumpulkan harta dari dunia ini. Kata yang dipakai itu bukan mencari. Karena kalau orang sudah mencari, lalu kemudian dia akan menemukan, maka berhentilah upaya dia untuk mencari lagi. Tapi ketika orang bicara tentang harta dunia, maka teks ini bicara juga bagaimana upaya kita bekerja dan berdarah-darah untuk mengumpulkan. Jadi mengumpulkan Bapak Mama bisa menimbun itu. Kalau saja dalam tubuh kita ada banyak space atau kotak-kotak untuk menyimpan harta kita. Bahkan kadang-kadang kita pulih harus bisa atur lagi depung kekuatan gram dari ini rantai ini. Rasa-rasa rantai jangkar kapal juga bisa betom pakai na Pak. Andai saya mau katakan tubuh kita memiliki banyak space, banyak ruang untuk memperlihatkan betapa kita berdarah-darah untuk mencari dan menimbun serta mengumpulkan harta dari dunia ini. Maka saya percaya bahwa harta yang kita miliki tidak akan kita tinggalkan di rumah, tapi kita lekatkan dalam tubuh ini. Karena itu firman bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Menjadi penting bagi Yesus, dia bicara tentang harta yang sejati, harta surgawi itu. Bicara tentang harta di bumi ini, Yesus tidak menyangkali bahwa manusia memerlukannya. Siapa yang tidak butuh itu harta? Harta itu bisa kita bahasakan uang. Harta itu bisa kita bahasakan materi. Harta itu kita bisa bahasakan tanah. Harta itu kita bisa bahasakan pekerjaan. Kita semua membutuhkan. Yesus tidak sementara sedang menyangkali dan mengaburkan air supaya manusia dalam khotbahnya di bukit ketika didengarkan ajaran-ajaran Yesus, sudahlah kita tidak usah pusing lagi dengan harta yang berasal dari dunia. Mari kita kembali berleha-leha hanya pusing dengan harta surgawi. Lalu kemudian menganggap bahwa urusan harta surgawi simsalabim Tuhan akan kasih dan sediakan bagi kita. Tidak dengan maksud itu. Yesus sementara sedang mengatakan kepada kita Bapak Mama bahwa harta dari dunia ini juga penting gitu. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika dia bilang begini, bekerja, belajarlah dari semut itu. Belajarlah dari semut yang menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen itu. Amsal 6 ayat 8.
Ayat-ayat firman banyak memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus tidak anti begitu. Yesus tidak anti ketika bicara tentang harta dari dunia ini. Bahkan Rasul Paulus dia bilang juga kepada betong itu di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Bagi mereka yang tidak bekerja, itu jangan kasih makan dan mereka. Yang hanya duduk tenganga. Lalu kemudian ambil piring kau mama, taruh nasi di piring, kalau bisa mama suap dan betong. Itu Rasul Paulus bilang dia tidak layak untuk makan. Itu berarti Yesus sementara sedang menempatkan harta dari dunia ini kembali pada tempatnya. Kalau orang-orang Yahudi telah membawa harta di dunia itu sebagai tempat sentral di mana mereka menaruh fokus hidupnya pada harta dunia, maka pengajaran ini punya tujuan ingin mengembalikan supaya harta di bumi, harta di dunia yang banyak dicari dan karenanya orang berdarah-darah harus kembali pada tempatnya. Menjadi penting ini Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Alasan yang kedua Bapak Mama, dia mengembalikan porsi bagian harta dunia dan harta surgawi. Karena bagi Yesus hidup yang kita jalani ini hanya bukan soal apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Saya tekankan lagi. Pengajaran ini ingin membawa dan kemudian mengubah cara pandang kita bahwa hidup di dunia ini bukan hanya tentang soal apa yang sudah engkau miliki dan engkau bawa dalam hidup ini. Apa yang kita makan. Ini hidup ini bukan hanya soal ini hari kita makan apa. Besok anak-anak pun sekolah seperti apa. Itu penting. Tapi teks ini mau bilang, hidup kita ini bukan hanya bicara tentang apa yang harus kita makan di hari ini, lalu selesai. Tidak. Bagi Yesus, kalau ada orang yang dia berlelah-lelah untuk mengumpulkan harta di dunia, bagi Yesus itu baik. Tetapi perlu hati-hati, kata Yesus. Karena jangan sampai justru engkau mengikat dirimu dengan harta yang karena engkau berupaya bekerja keras itu, engkau memahami bahwa hidupmu sudah ada pada puncak keberhasilan. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, bagi Yesus yang kedua dia memberi penjelasan bahwa semua harta yang kita cari di sini dampaknya iya, tetapi selesainya di sini. Dia tidak memiliki kontribusi apa-apa untuk kehidupan betong di akan datang. Apa yang kita kumpulkan, apa yang kita perjuangkan Bapak Mama, tidak setitik pun memberikan kontribusi terhadap kehidupan kita yang ke depan. Amin. Tapi teks ini tidak sementara mengajarkan kepada Bapak Mama untuk tidak perlu bekerja keras untuk kehidupan yang sekarang ini. Bekerja keras penting. Tetapi ingat, tidak lalu karena engkau bekerja keras lalu engkau mendapatkan banyak hal. Dan kemudian engkau menjadi sangat terikat dengan kehidupan yang engkau hasilkan dari perjuanganmu. Berlelah-lelah selama engkau hidup dalam dunia yang fana ini. Bapak Mama yang diberkati Tuhan. Yang ketiga Yesus mau bilang begini. Kenapa harta surgawi itu penting? Jauh lebih penting dia bilang. Jadi levelnya lebih tinggi dari harta di dunia. Saya mau bilang begini, harta di dunia ini penting. Tetapi ingat, bicara tentang harta surgawi, levelnya naik. Sekalipun mungkin sedikit di mata Bapak Mama dan saya. Karena hidup kita sekarang bukan selesai di sini. Siapa yang mau hidup selesai di sini? Angkat tangan. Kalau begitu Anda tidak percaya tentang surga.
Kalau begitu saudara tidak percaya tentang kehidupan yang kekal. Karena kalau kita memahami hidup kita selesai di sini, maka tidak ada lagi kehidupan yang kekal. Tapi saya mau katakan orang percaya harus kemudian terus mempercayai apa yang dikatakan Tuhan. Bahwa kehidupan kita tidak selesai di sini. Akan ada kehidupan dalam kekekalan yang akan disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang berkenan. Bagi mereka yang berkenan. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, hidup ini bukan hanya tentang di sini. Karena itu dia ingin memprioritaskan bahwa apa yang engkau kumpulkan dari hasil keringatmu ketika engkau dapati, maka syukuri itu Bapak Mama. Tidak sedikit orang yang sudah sampai pada level ini lalu melihat orang itu, menilai orang itu dari standar apa yang sudah dia miliki. Kira-kira begitu. Lihat orang yang kalau sudah dia berada di atas angin, perhatikan. Ketika dia hanya mengumpulkan harta dunia, lalu dia tidak sibuk dan menyibukkan dirinya untuk melihat kehidupan dalam kekekalan. Sebagaimana kalimat yang Yesus pakai, mengumpulkan harta surgawi. Maka kecenderungannya adalah dia akan menilai orang lain dari apa yang mereka miliki. Kalau engkau tidak miliki apa-apa, engkau tidak punya nilai lah. Tapi kalau engkau punya miliki seperti yang beta miliki, maka engkau punya nilai. Suaramu saya dengar, tapi kau tidak punya apa-apa, suaramu ya tidak masuk hitungan, kira-kira begitu. Menjadi penting Bapak Mama, apa yang berkenan kepada Allah, itu lebih penting bagi Yesus. Kalaupun yang kedua, saya mau katakan apa yang engkau kumpulkan dengan menyibukkan, mencari dan mengumpulkan harta dunia ini Bapak Mama, itu baik. Sekali lagi itu baik. Tapi ingat Bapak Mama, tidak kemudian sedikit orang yang bisa menghalalkan banyak secara demi mencapai apa? Demi mencapai apa yang dia harapkan dalam mengumpulkan harta. Kita semua akan siap-siap masuk pemilihan. Bukan pemilihan penatua diaken. Pemilihan penatua diaken itu tidak pakai serangan fajar. Tapi kalau pemilihan legislatif, semua ini saya lihat aura-aura ini semula ada ini di bawah mata. Di Taibenu. Satu hajar satu. Satu bunuh satu dalam pencitraan, dalam pembunuhan karakter, bahkan lain sebagainya. Ingat Bapak, bahwa hidup Bapak Mama dan saya tidak selesai di sini. Karena itu kembalikan semua yang sementara sedang ada dalam pikiran yang keliru, yang salah dalam melihat harta yang dicari oleh banyak orang ini. Supaya kita jangan sampai salah melangkah. Lalu kemudian menggantikan harta surgawi yang sebenarnya tidak fana dan tidak dapat dimakan oleh ngengat. Uang kita kumpulkan habis kok tidak? Habis. Apalagi sekarang ini live banyak sekali. Apa yang kita kejar akan selesai? Akan selesai Bapak Mama? Selesai. Nama besarmu, apa yang engkau kerjakan untuk nama besarmu juga akan sampai pada batas selesai. Bahwa nama besarmu tidak akan pernah lagi diingat oleh orang lain. Bahkan kebaikanmu sendiri bisa jadi juga dilupakan oleh orang lain. Tapi fokus terhadap kehidupan yang akan datang. Kemudian akan menolong kita untuk mengelola semua harta yang bisa jadi mampu kita kumpulkan. Sehingga orang tidak lalu menjadi orang-orang yang tamak. Ingat, kalau engkau memiliki harta surgawi, maka engkau akan diberi kemampuan dan hikmat oleh Tuhan untuk mengelola harta duniawi yang engkau punya. Tapi kalau engkau hanya memiliki harta duniawi, tapi engkau tidak mencari, bahkan engkau tidak sampai mengumpulkan harta surgawi, maka engkau tidak akan pernah bisa berhenti sebagaimana orang yang haus, tetapi dia tidak minum air tawar, tapi dia minum air laut. Itu haus terus. Orang yang sepuntana ini
Karena kita makan dia bilang, saya harus punya ini lagi. Sebesar-besar saya harus punya ini lagi. Sebesar-besar dia harus punya begini. Sampai dia tangan mau patah di belakang. Saya kadang-kadang kalau bertemu dengan anggota jemaat model begini, saya bilang, mati 1 kali 2. Ingat Bapak Mama. Mati 1 kali 2. Itu pun yang kasih masuk Bapak Mama di 1 kali 2, itu bukan Bapak Mama Piko, masuk do. Begitu. Tapi orang lain yang memasukkan Bapak Mama di 1 kali 2. Kejar harta surgawi. Supaya mampu mengelola semua harta yang engkau mampu kumpulkan dengan tenaga, dengan berlelah-lelah, bahkan juga dengan kejujuranmu. Tapi kalau engkau jujur, ya, engkau punya harta duniawi, tapi engkau tidak mampu mengumpulkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam ramuan harta surgawi, maka percayalah, harta duniawimu justru tidak akan pernah menyelamatkan engkau. Amin. Amin. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, teks ini terkait juga dengan hal kekhawatiran. Di bawah itu ada hal tentang kekhawatiran. Kekhawatiran Yesus sentil lagi. Ketika dibicara tentang hal mengumpulkan harta, maka Yesus melompat lagi pada sebuah tema penting tentang hal kekhawatiran. Orang yang terlalu banyak bekerja sampai dia tidak menikmati dan mensyukuri semua yang Tuhan kasih. Itu bukan hanya tanda-tanda orang yang tamak, tetapi orang yang sebenarnya khawatir terhadap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Orang yang tiap hari bekerja sampai-sampai tetangga baru di samping rumah jadi son kenal. Karena dia kerja. Lonceng gereja babunyi, dia kerja di atas pohon, kasih makan babi, kasih makan sapi, kerja terus. Karena dia bilang, ini anak sekolah yang mau registrasi, ini babi mesti gumuk. Kerja Bapak penting. Tapi ingat, itu fana, selesai di sini, saya mau bilang. Dan yang kedua, bukan hanya selesai di sini, tapi dia tidak akan pernah memberikan kontribusi apa-apa untuk kehidupanmu menuju pada kekekalan. Karena itu bersibuklah bekerja untuk mengumpulkan harta di dunia ini baik. Tetapi jangan lupa, bekerjalah, bersibuk-sibuklah untuk juga mengumpulkan harta surgawi. Karena kehidupan kita bukan cerita dan selesai di sini, hari ini. Tapi kehidupan kita juga bercerita tentang kekekalan yang Tuhan sementara siapkan bagi kita. Bekerjalah dengan giat, itu kata firman Tuhan. Bekerjalah selagi hari masih siang, itu kira-kira begitu. Bekerjalah selagi kita masih kuat. Bekerjalah selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Karena itu mengunci teks ini. Dia mengutip, dia katakan, mata adalah pelita tubuh. Kenapa kemudian loncatan itu begitu drastis? Dari harta lalu Tuhan Yesus kaitkan dengan mata. Mata, Bapak Mama. Yesus kaitkan harta itu dengan mata. Mata itu pelita tubuh, yang menerima dan memancarkan terang adalah mata. Kalau matamu tidak diterangi di dalam harta sorgawi yang kita sementara sedang cari dan kita memohon supaya Tuhan memberikan kepada kita, maka mata ini akan kemudian bisa mengelola pikiran kita. Dan pikiran yang tidak fokus, yang tidak mampu membaca mana yang paling prioritas, akan kemudian kembali menyesatkan kita, jatuh, dan tidak pernah dapat berjalan di relnya Tuhan. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, mata yang tidak diberkati itu tidak akan mampu melihat saudara bagi saudaranya. Mata yang tidak diberkati dalam harta sorgawi itu akan cenderung melihat apa? Melihat orang lain itu sebagai musuh. Mata yang tidak diberkati dalam harta sorgawi itu akan membuat kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang akhirnya berenang dalam ketamakan. Tamak.
makan cukup kenyang Bapak Mama. Kita makan, jangan sampai kita muntah. Kira-kira begitu. Amin. Minta berkat Tuhan secukupnya. Nasi kalau Tuhan sukasi, ada sayur, ada lauk, ada tempe sekalipun, ada kurus padi, ulik sendia, kita katakan cukup. Karena mata kita menolong kita untuk membaca setiap berkat Tuhan. Mata yang tidak pernah diterangi oleh firman Tuhan akan membuat kita tidak pernah berhenti untuk mencari. Dan membuat kita tidak pernah puas untuk menemukan apa yang ditawarkan ketika mata kita tidak diterangi oleh Tuhan. Yang terakhir saya mau katakan Bapak Mama, Yesus ingin mengembalikan fokus utama dalam hidup ini. Prioritas utama dalam hidup ini. Kalau engkau mampu menempatkan prioritas utama dalam hidup ini, bahwa harta surgawi, perkenanan Tuhan itu jauh lebih penting dari segala-galanya, maka engkau akan diberikan cukup oleh Tuhan untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam dunia yang fana, yang tidak akan pernah memberikan kontribusi untuk hidup dalam kekekalan. Amin.